Hai semuanya, jumpa lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain film The Commuter. Dirilis pada tahun 2018, mengisahkan tentang seorang sales asuransi bernama Michael yang sedang melakukan aktivitas rutinnya naik kereta. Hingga kejadian mengerikan terjadi pada kereta itu. Nah, gimana kisah seru dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali oleh seorang pria bernama Michael yang sedang melakukan rutinitasnya di pagi hari. Dia bersiap untuk pergi ke stasiun diantar oleh istrinya. Aktivitas itu dilakukannya setiap hari selama 10 tahun ini. Hingga di dalam kereta dia sudah mengenal beberapa penumpang yang juga selalu naik kereta itu. Saking seringnya mereka bertemu, hingga mereka seakan menjadi teman akrab. Tujuan dia tentu saja adalah kantor tempatnya bekerja. Sesampainya di kantor asuransi tempat dia bekerja, tiba-tiba dia dipecat oleh atasannya tanpa alasan apapun. Padahal Michael tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia sudah bekerja selama 10 tahun di sana. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, dia pergi ke sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya bernama Alex Murphy. Alex adalah seorang polisi, dan ternyata Michael adalah seorang pensiunan polisi. Michael bercerita kalau dia baru saja dipecat, dan dia bingung bagaimana bilang hal ini kepada keluarganya. Saat itu ada seseorang yang mereka kenal bernama David masuk ke bar itu. Dia adalah rekan kerja Michael dahulu kala, dan kini sudah menjadi seorang kapten. Selesai minum di bar, Michael kemudian pulang dengan naik kereta lagi. Saat dia berjalan menuju ke keretanya, ada seseorang yang menabraknya, dan ternyata ponselnya dicopet saat itu. Dia pun pindah ke gerbong depan. Saat dia berjalan dari gerbong satu ke gerbong lainnya, dia menemukan satu gerbong yang sedang dikosongkan karena AC-nya rusak. Dia memilih gerbong itu untuk singgah. Namun saat itu, ada seorang wanita yang menghampirinya bernama Joanna. Joanna bertanya, apakah Michael sering naik kereta? Michael menjawab, kalau dia sudah 10 tahun naik kereta ini, dan dia sangat hafal dengan para penumpang di kereta yang dia naiki ini. Mengetahui itu, Joanna memberikan sebuah tantangan kepada Michael. Dia menyuruh Michael untuk mencari seseorang yang seharusnya tidak ada di kereta itu. Orang itu membawa sebuah tas berisi barang curian. Dia dikenal dengan nama Prime dan akan berhenti di stasiun Cold Spring. Joanna berkata, jika Michael setuju untuk mencari orang itu, maka dia akan mendapatkan uang sebesar $25.000 yang disembunyikan di kamar mandi. Dan jika Michael berhasil menemukan orang itu, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar $75.000. Namun ada syaratnya, yaitu jangan meninggalkan kereta sebelum menemukan tasnya, dan jangan memberitahu siapapun soal ini. Awalnya Michael ragu dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Joanna. Namun Joanna bilang bahwa tantangan ini adalah hal sangat ringan bagi seorang mantan anggota polisi. Mendengarnya Michael bingung. Dari mana Joanna tahu bahwa dirinya mantan anggota polisi? Joanna tidak menjawabnya dan turun dari kereta. Michael mulai mencari tahu kebenaran yang dikatakan oleh Joanna. Dia masuk ke kamar mandi dan mendapati uang sebesar $25.000. Setelah itu dia mencari petunjuk melalui petugas kereta. Dia bertanya bagaimana cara mengetahui penumpang yang turun di stasiun Cold Spring. Petugas itu menjawab bahwa dia selalu melubangi tiket. Dan itu sesuai dengan tujuan di mana mereka akan berhenti. Menurut Michael tentu saja akan sangat sulit untuk mencari Prime. Dan dia sempat berpikiran untuk turun saja dari kereta dengan membawa uang $25.000. Tapi ada seorang anak yang memanggil Michael. Anak itu memberikan Michael sebuah amplop yang ternyata berisi cincin istrinya. Anak itu bilang, itu adalah sebuah peringatan. Lalu Michael meminjam ponsel penumpang bernama Tony, yang sudah dia kenal lama di kereta itu. Namun saat itu tidak ada sinyal, dan dia berbicara dengan penumpang lain bernama Walt. Dia kemudian menuliskan sesuatu di sebuah koran. Dia menyuruh Walt untuk menghubungi polisi, karena keluarganya sedang dalam bahaya. Dengan ponsel Walt, Michael menghubungi istri. Namun sayang tidak ada jawaban. Michael kemudian menelpon Alex, dan sama saja Alex juga tidak mengangkat teleponnya. Dia kemudian mengirim pesan suara agar Alex mengirim orang ke rumah Michael. Tak disangka Joanna tiba-tiba telepon ke ponsel yang dipegang oleh Michael. Joanna bilang bahwa Michael melanggar aturan.
yaitu memberitahu masalah ini kepada orang lain. Tiba-tiba kereta mendadak berhenti. Michael disuruh Joanna untuk melihat ke jalan. Dia melihat Will didorong oleh seseorang hingga tertabrak oleh sebuah bis. Joanna bilang kalau Michael melanggar aturan lagi, maka keluarganya yang akan menjadi korban selanjutnya. Michael bertanya, apa yang harus dia lakukan jika sudah menemukan Frank? Joanna kemudian bilang agar Michael menaruh GPS di tas yang Frank bawa. Michael kemudian mulai mencari nomor karcis yang akan turun di stasiun Cold Spring, dan dia menemukan nomor 7. Dia mulai mencari nomor 7 yang sudah dilubangi. Singkat cerita, dia mencurigai seorang pria yang membawa tas hitam. Perkelahian terjadi antara Michael dan orang itu. Namun sayang, saat itu Michael kalah, dan dia salah orang. Saat itu ada orang yang membantu Michael untuk berdiri. Setelah itu Alex menelpon Michael. Michael kemudian bercerita semua kejadian yang dialaminya hari ini. Dia juga bercerita tentang masalah Joanna dan Frank yang harus dia temukan. Alex kemudian memberitahu petunjuk tentang Frank. Dia berkata, ada pegawai pemerintahan yang jatuh dari lantai 35. Ada saksi yang melihat 2 orang pelaku yang menjatuhkan pegawai pemerintahan itu. Dan ternyata saksi mata yang melihat kejadian itu bernama Frank. Michael lalu mulai mencari kembali orang yang bernama Frank itu. Di sebuah gerbong kosong dia menemukan sebuah tas. Saat dia membuka tas itu, tiba-tiba ada telepon dari dasar lantai gerbong. Dan saat dia membuka lantai itu, ternyata ada orang yang sudah mati di bawah gerbong. Dia menemukan rencana FBI. Michael mengangkat teleponnya yang ternyata adalah Joanna. Joanna bilang kalau Michael salah orang. Saat itu ada yang melaporkan bahwa Michael adalah orang yang berbahaya. Saat kereta berhenti, polisi mulai mencari Michael. Kelihatan di sini Michael seperti dijebak. Michael pun kemudian bersembunyi. Dan saat kereta melaju kembali, Michael mencoba masuk ke gerbong lagi. Namun saat itu tas milik Michael tersangkut. Nasib buruk kembali menimpanya. Uang yang ada di tasnya berhamburan karena tersangkut. Michael kemudian memiliki ide untuk merusak AC di beberapa gerbong. Dia bertujuan agar penumpang yang tersisa akan berkumpul di satu gerbong saja yang AC-nya menyala. Tiba-tiba orang yang membantu Michael berdiri tadi menemui Michael. Michael menyuruh membuka isi tasnya, dan tas itu hanya berisi gitar. Michael kemudian mengambil sebuah kapak. Dia tahu kalau pria itu adalah salah satu anak buah Joanna. Dan dia juga yang sudah membunuh agen FBI. Michael tahu karena gitar yang dibawanya adalah gitar untuk orang kidal. Sementara saat orang ini menolong Michael, dia menggunakan tangan kanan. Perkelahian langsung terjadi antara Michael dan anak buah Joanna. Akhirnya Michael berhasil mengalahkan orang itu dengan cara mendorong orang itu keluar dari kereta. Saat itu juga Michael berhasil menemukan Frank. Setelah dia berhasil menemukan Frank, tiba-tiba lokomotif meledak, membuat kereta tak terkendali. Michael kemudian meminta semua penumpang untuk pindah ke gerbong belakang. Dan dia punya ide untuk melepaskan gerbong paling belakang itu, agar terhindar dari kecelakaan dahsyat. Dengan cara itu, akhirnya semua penumpang selamat. Saat itu Michael menyuruh semua orang agar tidak keluar gerbong terlebih dahulu dan menutup semua jendela menggunakan koran. Michael kemudian bertanya pada Frank, apa yang sebenarnya terjadi?
Prine kemudian memberikan sebuah harddisk eksternal pada Michael. Dia bilang harddisk itu milik Enrique. Enrique adalah pegawai pemerintahan yang jatuh dari lantai 35. Dan ternyata, harddisk inilah yang menjadi incaran dari dua orang yang membunuh Enrique. Prine bilang salah satu polisi pembunuh itu bilang kata-kata, yaitu tidak ada tindakan yang mulia. Prine tahu kalau dua orang pembunuh itu adalah polisi. Polisi kemudian datang di tempat kejadian kecelakaan. Alex juga bertugas di sana kala itu. Dia diminta untuk masuk ke dalam gerbong, dan diminta untuk bernegosiasi dengan Michael. Michael pun mengizinkan Alex untuk masuk. Alex memberikan saran kepada Michael. Di salah satu sarannya itu dia bilang, tidak ada tindakan yang mulia, dan saat itu Michael langsung mengetahui siapa pembunuh Enrique. Polisi pembunuh Enrique adalah Alex. Alex kemudian bilang, kalau bukti itu sampai diketahui, maka banyak orang yang memiliki kuasa akan lengser. Akhirnya Michael dan Alex berkelahi. Namun sayang, Michael kalah dalam pertarungan itu. Pimpinan Alex menyuruh sniper untuk menembak Michael. Namun untungnya Michael berhasil mengambil penanda di tubuh Alex, yang membuat sniper malah menembak Alex, dan akhirnya Michael selamat. Michael dan penumpang lain akhirnya keluar dari gerbong. Dia kemudian berbicara dengan David. David menawarkan sebuah pekerjaan kepada Michael, yaitu untuk kembali bertugas di kepolisian lagi. Dan Michael pun setuju untuk bertugas kembali sebagai polisi. Beberapa hari kemudian, di sebuah kereta, di sana terlihat Michael menemui Joanna. Michael bilang bahwa ini semua sudah Joanna rencanakan. Bahwa kalau Alex mati, maka Joanna akan menang. Dan kalaupun Prine mati, Joanna juga menang. Dan Michael juga yakin kalau yang membuat Michael dipecat dari kantor asuransinya adalah Joanna. Joanna kemudian bertanya kepada Michael, apa rencana Michael selanjutnya? Tanpa menjawab, Michael mengeluarkan rencana polisinya. Kemudian, film pun berakhir. Mimin lagi bingung nih mau ngasih pesan moral apa. Coba dong kalian buatin pesan moral apa yang pas buat film ini. Nah, tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Sekian video film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah.